orang masih meragukan gitu lah. Lu main musik kayak gini di Indonesia nggak laku. Iya. Oh, masa sih? Buktinya lu suka. Iya kan? Lu dengerin musik barat nggak? Lu dengerin Guns N' Roses nggak? Buktinya lu suka. Oke. Lu dengerin Van Halen nggak? Lu dengerin Jimi Hendrix nggak? Iya, itu lu suka. Kenapa ketika ada orang Indonesia, orang istilahnya orang lokal gitu, maksudnya orang Indonesia memainkan musik kayak gitu, kenapa kita menghindar? Itu yang sebenarnya gue pengen membuat orang Indonesia tuh jangan terlalu western minded banget lah. Karena orang Indonesia sendiri mampu loh bermain musik kayak gitu. Walaupun sebenarnya orang bilang lu melakukan hal yang sia-sia. Sebenarnya dalam bermusik sih nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Keren. Ya kan? Dalam hal bermusik nggak ada yang sia-sia. Salah aku mengidolakan Mas Gugun. Trik seorang Gugun sendiri untuk bisa ibaratnya supaya lu dengerin deh musik gue nih gitu. Itu gimana sih? Karena kan pandangannya seperti itu kan, musik yang membosankan katanya. Ya sebenarnya jawabannya simpel sih. Lu mau blues yang gak membosankan, dengerin Gugun Blues Shelter. Ketemu lagi di Hits Maker bersama gua Yanwar dan saya Nando. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget buat Nando. Oh iya dong. Katanya starstruck. Iya. Tadi di bawah, wah kok lu diem aja dong? Iya ini idola gue soalnya bang, kata gitu. Luar biasa sekali ini. Apakah kita akan melihat Nando banyak diamnya di sesi kali ini? Betul, kali ini aku akan berdiam gini karena takut salah Starstruck ngomong. Ya? Iyalah. Oke, langsung aja kita panggilin. Siapa ini? Gugun Blues Shelter. Tepuk tangan. Wah. Halo Mas Gugun, apa kabar Mas? Aduh, Ya, tahu mic-nya. Nah. Halo, apa kabar? Halo ini Mas. benar gak sih kalau dipanggil, maksudnya kan Gugun Blues Shelter itu kan grup ya, maksudnya Iya. kita panggilkan Gugun Blues Shelter gitu. Kurang tepat kali ya. Gugun aja. Mas aja. Gugun. Berarti keluar lagi nih? Jangan katanya idola. Oh iya, lo. sorry. Jangan Makanya tadi digangguin. sampai salah sebut kan aku tadi kan. Grogi soalnya. Halo Mas Gugun, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Siap, silakan Mas Yanu. Dia starstruck katanya Mas. Dia diam aja katanya. Makanya dari tadi ngobrolnya malah ngobrolin pick kan. Jangan dibongkar semua lah. Mas, ini kan baru aja nih ya, baru banget ngerilis album nih. Jadi pengen banget ngobrolin soal album barunya nih Mas. Yes. Jadi boleh diceritain gak sih nama album barunya nih apa buat teman-teman yang lagi nonton Hitsmaker sekarang? Judul albumnya, ini album ke-11 ya. Album ke-11, oke. Gugun Blues 11. Shelter. Ini album ke-11, judulnya Coming Out. Coming out pakai COMING. Iya, jangan pakai yang satunya. Sama aja. Sama aja ya. Intinya mah sama aja sebenarnya. Oke, coming out ya. Coming Out. Rilis di bulan kemarin Agustus ya Mas ya? Bulan Agustus, benar. Agustus. Ini kan kemarin rilisnya album ya? Album. Jadi tapi kalau di DSP kita mengeluarkan satu-satu. Satu-satu. Jadi setiap bulan itu ada satu lagu dari album tersebut gitu. Oh keluarnya setiap bulan ya? Bukan setiap minggu ya berarti ya? Setiap bulan. Bukan albumnya yang setiap bulan keluar satu-satu gitu Bang. Iya maksudnya. Iya. Sorry. Jadi di album ini ada jumlahnya ada 10 lagu. 10 lagu. Dan itu baru semua ya Mas lagunya? Baru semua. Baru semua, bukan katalog lagu lama yang tiba-tiba terus dikeluarin gitu Oh, ya? enggak. Katalog baru semua tuh ya. Kemarin tuh singlenya apa Mas? Bad Politician ya kemarin ya? Bad Politician. Yes. Benar. Itu yang pertama kita rilis Itu yang di pertama DSP. banget tuh. Berarti sekarang udah bisa dicek Bisa. di Langsung dicek. DSP ya? Betul, Di sudah platform ada tuh. DSP. Udah ada video Tapi klipnya juga. kalau mau pengen denger langsung 10 lagu ya kita menjual fisik. Masih loh jual CD fisik loh. CD fisik. Masih jualan fisik loh. Masih jualan fisik. Itu Jadi kalau mau gitu. nyari di mana Mas fisik? Jualan fisik. Ada di Tokopedia sih. Oh jualan di Tokopedia ya? Yes, soalnya sekarang kan CD store udah nggak. Udah nggak ada. Udah Iya. nggak Ada toko sih, kaset. betul, ada sih. betul. Cuma Toko kadang-kadang orang banyak pertanyaan jual di marketplace nggak gitu. Ya mau nggak mau kita masukin ke situ. Emang tapi sekarang by the way masih ada yang jualan tempat jualan khusus fisik. Ya ada di setiap kota itu ada. Oke. Cuma nggak sebesar dulu lah ya. Paling
mereka tuh nggak punya store-nya. Iya. Jadi mereka punya gudangnya doang gitu loh. Oke. Jadi kalau orang mau beli ya pasti online juga. Jualan fisik dalam bentuk CD ya. Iya. Dalam bentuk CD. Jualan fisik di zaman sekarang selain jualan fisik juga ngeluarinnya album lah ya. Ini kan kayak agak dalam tanda kutip agak nyeleneh sih. Karena kan kondisi industri musik saat ini orang-orang nggak melakukan itu gitu. Tapi cenderungnya ke digital mungkin. Digital. Kenapa sih dong? sorry. Dia starstruck banget sama masalah tingkah loh sama lo. Iya sih, cuma itu memang kita berusaha untuk, walaupun sebenarnya orang bilang lu melakukan hal yang sia-sia, sebenarnya dalam bermusik sih nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Wih keren. Ya kan? Dalam hal bermusik nggak ada Gak yang sia-sia. salah aku mengidolakan Mas Gugun ini. Dalam berkesenian ya, dalam artian betul, dalam betul. berkesenian nggak ada yang sia-sia sih. Ini sebenarnya mengikuti hati nurani aja atau kayaknya gue lebih nyaman melakukan hal yang dulu biasa orang-orang lakukan atau gimana sih Ya sebenarnya? kayak gitu, gue pernah melakukan itu gitu loh. Semenjak awal-awalnya band ini membuat album juga waktu itu belum ada label, terus ngurus sendiri, ke pabrik sendiri, ngedit foto sendiri gitu. Ngurus sendiri ya Itu semuanya. ya? sempat berarti itu. Wah. Ya, sempat. Jadi tapi bukan berarti ini sekarang ini mau kayak gitu lagi, enggak sih. Jadi masih ada kecenderungan orang untuk pengen memiliki CD itu. Jadi sama seperti orang pengen beli merchandise kayak t-shirt atau topi dan lain-lain gitu. Jadi karena musik Gugun Blue Shelter ini kan musik boleh dibilang vintage ya. Musik blues gitu yang ya pasti ada banyak penggemar yang masih pengen bernostalgia dengan cara memiliki rilisan fisik. Sayang nggak ada ininya ya, nggak ada lirik di dalam cover CD-nya. Dan by the way, gue adalah orang pertama yang beli CD lu, Mas. Apa iya? Oh, bener, demi Allah. Aku pertama kali yang megang Lo malah. megang gue beli, lo megang gue beli. Lo lebih respect sama yang megang doang yang beli. Yang beli. Nah itu beneran itu gue Oke, beli oke. dan gue bawa di kendaraan gue. Dan sampai sekarang tuh masih dalamnya itu jadi keputer aja shuffling terus gitu. Dan menurut gue sih album yang sekarang sih materinya gila Fresh sih. banget sih emang. Keren. Keren. Keren banget. Nah, itu berarti bukan atas dasar bisikan dari pihak lain untuk mengeluarkan metode berjualan, ngeluarin album, ngeluarin fisik tuh emang benar-benar dari kesadaran diri sendiri ya berarti ya Mas. Emang maunya Mas Gugun tuh gitu ya. Jadi waktu selama rentan waktu pas kita lagi pandemi itu, pandemi COVID, JBS ini sempat ngeluarin 3 single. Oke, 3 single. 3 single. Jadi kita nggak kosong-kosong banget lah di saat orang bilang, wah ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, manggung nggak ada. Nah, itu kesempatan kami buat merilis single, terus membuat videonya, walaupun bukan itu video animasi sih sebenarnya kan. Terus kita coba sejauh mana sih kekuatan di saat orang lagi nggak ngapa-ngapain ya pas lagi pandemi itu, kita ngeluarin single gitu. Tapi lumayan, mungkin karena orang pada saat itu Gak ada kerja. nggak ada kerjaan, memang mantengin Sosmed. lah, Mantengin gadget, gadget gadget. lah, internet segala macam. Apalagi tuh musik-musiknya tuh bener-bener emang yang buat, tapi cocok banget ya. Apa Gue itu? naik mobil, Hah. dengerin lagu-lagunya Mas Gugun itu langsung imajinasi liar, masuk kayak gue ngebayangin video klipnya tuh gini. Betul, Asik betul, banget. betul. Asik banget. Setuju Asik banget. sih. Nah, Mas Gugun sendiri kan juga di industri musik ini bukan orang baru ya, walaupun ada maksudnya beberapa ini aja karena segmen blues kan tidak seluas besar, segmen betul. yang lain gitu. Nah, Iya. kalau dari Mas Gugun sendiri
cara untuk bisa bertahan di industri musik saat ini gimana? Karena kan mengingat metode jualan yang yang ditunjukkan tuh metode yang nggak biasa banget gitu. Sebenarnya treatmentnya hampir sama aja sih kayak industri ya. Maksudnya kalau kita juga bertemannya juga sama musisi atau wartawan dunia industri juga. Mereka juga menyarankan ya ikutin aja seperti kayak karena sekarang ini semua serba di sosial media untuk promo ya. Ya kita juga bikin itu di awal-awal tapi di tengah-tengah lemes lagi. Standar banget ya. Karena memang di saat band ini muncul eranya bukan era sosmed sih ya. Oke. Jadi kita terbiasa dengan live. Iya. Manggung, showcase, performing, showcase lah gitu. Betul. Kekuatannya di situ ya. Iya, di situ. Kayak dulu di TV pasti ada kita diundang untuk acara apa, showcase di situ. Itu salah satu promo juga. Dan itu sangat efektif kan. Nah, kalau sekarang kan enggak gitu. Orang masing-masing orang udah punya channel sendiri gitu. Betul. Nah, jadi memang itu perlu treatment khusus sih. Memang yang sangat berbeda dan impactnya juga berbeda gitu loh. Betul. Kalau gue ngeliat tuh mungkin zaman orang masih muncul di TV atau radio, impactnya lebih besar sih. Betul. Lebih berasa gitu dibanding kalau di era sosial media sekarang gitu. Oke. Karena juga platformnya kebetulan kan terbatas ya. Artinya secara stasiun TV juga cuman berapa gitu kan. Pilihannya lebih terkonsentrasi di situ aja gitu. Kalau sekarang kan pilihan banyak, nggak kepikiran buat misalnya bikin YouTube channel kayak Ada itu klinik cuma musik memang gitu loh iya misalnya. sempat itu masih berjalan sih sampai sekarang. Masih ya? Cuma memang seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dunia digital dan sosial media, ternyata ada treatment lagi gitu loh untuk menaikkan Traffic dan segala macam. Nah itu mungkin harus punya tim, mungkin Nando bisa ya itu pahlawannya dalam bermusik. Ada lagi kan ya kan itu tadi kan kita bicara pasti ada treatment khusus lagi kan. Kalau dulu kan semuanya serba organik. Iya. Kita dulu pernah punya channel YouTube itu ditonton hampir ratusan ribu. Oh ya. Di zaman kita sering bawa lagu-lagu cover blues gitu, tapi akhirnya di ban kan. Kena hak cipta tuh mungkin masih. Tapi pas di era YouTube belum populer, belum hype kayak sekarang. Belum se-stretch sekarang. Iya. Jadi kita udah ngelakuin itu gitu loh, karena video-video yang istilahnya bootleg kayak gitu memang dicari-cari orang pada saat itu gitu loh. Kayak kita main kita pernah bikin tour di Inggris gitu, di Amerika gitu. Ya bootlegnya kita masukin situ gitu. Oke. Cuma karena kita bawain lagu cover, lagu blues yang populer, ya itu banyak video-videonya hilang. Iya, gampang banget kena itu ya, kena larangan itu betul ya. Ya, copyright kena copyright. Copyright. Jenis macamnya. Mas, tapi aku mau tanya nih Mas. Berarti terakhir sebelum si Coming Out ini keluar, terakhir ngeluarin rilisan yang album berarti tahun berapa tuh berarti? Album itu 2018. Terakhir tuh ya cetak album tuh. 2018, Ke 2019 kan lah. berarti kan 5 tahun ya. Iya, jadi kita ngeluarin album, tapi waktu itu limited edition. Jadi dia semacam booklet. Oh, booklet gitu. Nah, jadi di dalamnya itu ada merchandise t-shirt, ada stick drum, ada pick gitar. Satu paket lah ya pokoknya. Iya, pokoknya satu box gitu. Kerjasama dengan beli album fisik itu yang punya kerjaan si Erik Endang Sukamti. Oh, nah, Mas Erik Endang Sukamti. Kalau pernah tahu. Betul Mas. Jadi waktu itu ada Iwan Fals di situ, ada Ahmad Dhani juga, karya-karya dia, terus ada Adams. Oh, di Adams juga. NTRL juga NTRL ada di juga. situ. Wah, rame jadi
kayak booklet gitu loh. Dan harganya memang mahal gitu loh. Berapa untuk Mas waktu itu kemarin? Harganya 350.000. Oh tapi kalau untuk sekelas Sepadan. booklet itu masih Sepadan masih sih, iya sepadan. sih masih Iya, worth it menurut gua. masih sih. Untuk musiknya Gugun sendiri aja segitu Iya. gak usah pakai merchandise aja udah sepadan sebenarnya. Iya sih. Harga segitu. Harga Album segitu loh. tuh iya Album. itu sepadan banget sih Mas Jomas. Ini bukan gue yang ngomong ya. Nggak, tapi benar itu dari hati karena gue musik-musik Mas Gugun tuh inspiring sih ya. Maksudnya gini, ini nyambung ke pertanyaan gue selanjutnya sebenarnya Mas. Mas Gugun itu adalah orang yang bertahan dengan genre blues setelah sekian lama, bahkan di era sekarang. Nah pertanyaannya kenapa sih masih mau bertahan di genre blues gitu? Karena gini, ketika industri udah mengalami perubahan, Banyak perubahan ya. iya, artinya kan secara idealnya kalau kita masih mau tetap survive, nggak memungkiri kemungkinan dong kalau kita pengen tetap survive itu kan membutuhkan banyak hal termasuk Benar. salah satunya ada kapital gitu. Kenapa masih tetap stick sama genre blues itu? Nggak coba keluar karena kan gini, kalau kita ngomongin blues Indonesia orang mikirnya Gugun aja udah. Pasti sih, aku juga itu sih pasti. Iya kan? Kalau tadi ya siapa Ada nggak lagi sih? bro? Ada nggak sih? Sih serius nih. Iya kan? Siapa lagi bro kalau bukan GBS bro gitu. Mas Gugun lah pasti. Iya. Nah, kenapa sih masih mau bertahan di genre blues di tengah apa namanya rimba industri gitu? Iya. Yang sekarang. Kenapa dari awal sih sebenarnya begitu gue dulu dari Riau ya. Terus pindah ke Jakarta itu memang niatnya bermain musik. Mau jadi musisi gitu loh. Oke. Jadi nah di era itu taruhlah 94, 95, 9. Pokoknya di bawah tahun pokoknya 98, rentan di bawah waktu 95 sampai 2000. Oke. Di rentan waktu 5 tahun itu gue mencoba sih untuk masuk di industri, memainkan musik yang memang lagi tren pada saat itu. Yang pada saat itu kan tren ballad deh. Oke, Valen. Rock ballad. Rock ballad. Iya kalau mungkin kalau musik baratnya itu kayak Mr. Big yang begitu-gitu, Firehouse yang gitu-gitu. Ya Indonesia juga terpengaruh dengan musik kayak gitu gitu. Ini ada Gigi, ada Dewa, ada siapa lagi ya, Baron, Soulmate itu waktu itu. Terus ada band kayak Voodoo gitu. Tahu nggak Dok? Tahu, tapi gak pernah dengerin. Tahu, Voodoo tahu. Jadi sempat juga untuk bisa masuk di industri itu dengan bikin musik. Pada saat itu gue coba didatengin label yang sangat populer lah di Indonesia ya. Pionir lah dia. Gue datang dengan bawa awalnya sih gue nggak membawakan musik kayak gitu. Oke. Musik gue yang kayak sekarang ini. Yang dibawain yang asli ya, ini wajah asli Gugun yang dibawa Iya. gitu. Begitu bawa ke sana, wah keren nih musiknya, rock and roll banget. Wah nih skillful apalah begitu-gitulah dipuji-puji. Cuma musik kayak gini susah jualnya gitu. Aduh, itu tuh kan kadang kalau misal main musik-musik yang mungkin bisa dibilang segmented, mungkin tabrakannya di situ ya Mas Gugun. Iya, Maksud kayak jadi gitu. selalu si penyeleksi ini orang label ini selalu bilang seperti itu gitu. Oke. Ini sih kalau di panggung sih keren banget. Nah, kalau untuk live mungkin keren banget. Cuma kalau untuk jualannya gitu, untuk masuk radio agak susah. Oke. Ya muncullah istilahnya di era itu bikin musik yang kalau bisa mayoritas yang suka cewek gitu. Oke. Terus yang cowoknya ngapain? Yang datang cewek semua. Tapi ya betul juga sih. Cowoknya ngapain? Kasian dong. Cowoknya jadi cewek. Nah, gue dibikin itu, gue ambil yang kesempatan yang cowoknya aja deh. Oke. Nah, Memilih di situ akhirnya. gue milihnya di situ. Ngambil kue yang belum mau disentuh oleh Ah, industri iya pada saat bener. itu. Pada saat itu selalu setiap beberapa label yang ada di Jakarta pada saat itu selalu omongannya hampir sama. Oke. Bikin lagu yang cewek suka dong. Terus belakangan tuh di agak-agak dekat-dekat tahun 2000-an lah. Oke. Bikin musik yang anak muda dong. Terus orang Berubah-berubah deh. ya terus yang bapak-bapak kasihan dong, masa nggak kita hibur?
Iya kan? Ya Ini bapak-bapak. makin mengkerucut Iya, ya laki-laki bapak-bapak. Iya bapak-bapak sih pasti dengerinnya musik blues pasti kan, musik soul, musik roots lah. Tapi gitu. saya tahun 2003 masih SMA dengerinnya blues loh mas. Which Nah, Enggak serius Jadi- dulu ada di Jakarta radio namanya M97 M97 FM. Iya kan bener ya mas iya. ya. Nah itu isinya gitu Iya, glam blues, rock, blues. blues dan setiap malam Jumat nyetelnya lagu-lagu blues. Iya, Oke. blues malam Jumat. Blues malam Jumat. Iya benar Mas. Iya benar-benar. Itu Friday 2003. Night Blues. 2003 tuh ya. Jadi apa namanya, bisa boleh dibilang konsisten di blues. Kita sebagai manusia harus konsisten. Nah, Luar biasa. ini Istiqomah. loh. Ini. Bahasa Nando istiqomah. Yo, istiqomah. Harus konsisten gitu. Harus Kalau nggak konsisten. konsisten, oke, orang mungkin main musik tuh tujuannya kan bermacam-macam ya. Oke. Ada yang mencari popularitas, ada yang pengen kaya, Macam-macam lah macam. pokoknya macam-macam lah. Tapi tidak menjadi bekas gitu. Banyak kok di era 80-an artis-artis Indonesia yang kita emang dulu dia ngetop gitu. Ya kan? Oke, Banyak yang lupa karena memang secara dilihat dia ngikutin zamannya Iya, oke. ini, ngikutin ini. Jadi nggak punya ciri khas. Oke. Itu banyak banget kalau kita lihat dari artis-artis Indonesia banyak seperti itu gitu. Nah, kalau Mas Gugun sendiri nih Mas, kira-kira kalau di industri musik nih, di belantika musik lah, mana nih Mas yang Mas Gugun nih lebih kejar nih? Ketenaran, uang atau apa nih? Eksistensi atau apa mungkin? Eksistensi sih gue. Eksistensi. Misalnya kalau apa namanya, harta, kekayaan, Harta. kita hidup bercukupan aja sebenarnya udah happy sih. Oke. Apa yang mau dikejar sih Tapi sebenarnya? berarti Mas Gugun musisi yang tidak butuh uang gitu. Bukan ke situ sih. Orang-orang semua butuh itu. Cuma impactnya apa? Untuk berkesenian sih gue lebih memilih yang gue harus konsisten dengan apa yang udah gue yakinin ketika umur gue 14 tahun gitu. 14 tahun gue dengerin musik blues, rock. Oke. Ya itu nggak bisa dirubah lagi sih. Udah sebenarnya. kayak iya sih, tertanam Walaupun gitu. sebenarnya gue mainin musik yang genre lain bisa gitu. Oke. Ya buktinya beberapa ya kalau orang gue bisa menjadi seorang session player juga gitu loh. Kalau Pernah ya? Pernah ya? Studio player lah ya. Studio Oke. player. Untuk bisa nggak sini lagu apa nih, lagu Melayu, Oke. agak dangdut, oh bisa. Bisa lah jago Bisa. bahasa. Iya gitu. maksudnya musik itu kan Itu nggak perlu dipertanyakan kalau. nggak, maksudnya musik itu sering kita denger gitu kan. Masa kita nggak bisa sih? Iya kan? Berarti sempat pernah tuh Mas Ya, ditawarin kayak mungkin pernah session ada. player atau Pernah, apa gitu? pernah, ya? pernah. Tapi nggak diambil. Ambil. Oke. Ya istilahnya kenapa enggak? Kan dibayar. Oke. Maksudnya sebagai- maksudnya itu kan sebagai gue cuma gue bisa loh melakukan, orang taunya kan gue tuh main blues. Oke. Ada sedikit tantangan sih buat orang, bisa nggak lu ngisi lagu gini? Ya elah ini mah lagu udah. Kecuali kalau disuruh jadi DJ mungkin agak melenceng. Iya nggak sih? Enggak, soalnya blues itu kan Iya, dasar iya sih. dasar ya. Iya Maksudnya sih, dasar iya sih. Kalau gitar jadi ya, DJ Mas, ya mungkin ya lagu-lagunya gue pilih. menarik tuh, menarik. Mungkin DJ Lagu-lagu Gugun blues gitu. nih. Anjir. Enggak, bukan berarti kita harus menghindar dari itu sih, enggak. Tapi kalau untuk menjadi gue spesialisnya ini gitu. Oke, spesialnya di blues nih. Tapi kita nggak harus menghindar sih, nggak harus alergi yang gitu-gitu tuh. Sebagai musisi yang baik sih harus open minded sih. Betul. Nah itu. Cuman sekarang bertahan itu karena tadi Mas Gugun bilang umur 14 tahun maunya jadi ini adalah manifestasi dari seorang Gugun usia 14 tahun ya. Oke. Ya ini seperti yang gue pengenin dulu nih di Iya, usia benar, 14 benar. gitu. Dan Jadi- akhirnya benar kejadian gitu ya. Jadi ketika gue denger musik yang modelnya seperti ini tuh, itu susah loh untuk ngerubah. Gue mau setting dari nol, misalnya gue harus ngikutin musik balad ala senja-senja gitu, misalnya Gak gitu. bayangin sih. Balat senja-senja Gak bayangin Nando sih. banget Mas. Gak. Ya enggak, aku nggak sesenja itu. gue enggak ini ya, bukan mengejar situ musik, iya, enggak. Maksud gue kan kita bicara tren kan. Betul. Ya gue nggak bisa men-setting gue untuk kembali mencoba
Karena lari-larinya pasti dengan musik yang gue yakinin itu lagi gitu. Iya. Betul. Ketika gue membuat musik, pasti baliknya ke situ lagi. Karena nyawanya di situ. Ya, sih. tapi beda mungkin kalau orang untuk meminta, gue bisa nggak lu mainin musik kayak gini? Ya gue sekedar untuk meminta, untuk mengcopy sih Bisa banget. bisa banget. Bisa banget sambil merem gini apa? Ya, Tapi keren ya, maksudnya gini, buat teman-teman penonton Hitsmaker, salah satu hal yang membuat kita akhirnya dikenal dan dipandang itu adalah salah satunya seperti ini gitu. Artinya konsisten gitu kan. Terus ya tadi kayak tadi istiqomah gitu, maksudnya benar-benar stick sama apa yang kita suka, yang kita bisa, yang kita inginin gitu. Namanya mau sampai kapanpun Melekat pasti kan iya, hitungannya. gitu. Maksudnya mau 100-200 tahun lagi kalau ngomongin Gugun ya blues Indonesia itu, gitu betul. kan. Tapi menurut Mas Gugun sendiri nih, masa depan blues di industri musik saat ini dari sudut pandangnya Mas Gugun tuh gimana sih? Gimana, Karena kan Mas? bisa kita lihat dalam tanda kutip ya, nama Gugun itu memonopoli genre blues di Indonesia gitu. Nah, seorang Gugun sendiri melihat masa depan blues tuh gimana sih di industri musik Indonesia? Dia gimana ya, musik mungkin kalau di mungkin satu halaman layar kotak gini, dia nggak bisa di tengah sih. Dia pasti ada berada di pinggir gitu. Walaupun sebenarnya musik blues itu sebenarnya dia jayanya di era 60-an sebenarnya dan di awal 70-an gitu loh. Untuk dia menjadi populer di saat sekarang pun dia nggak bakalan bisa melawan industri-industri yang ada sekarang gitu loh. Jadi walaupun sebenarnya penggemarnya ada tuh boleh dibilang banyak atau dikit tapi ada gitu loh. Jadi kalau di Indonesia tuh kekurangannya cuma movement sih ya. Jadi nggak ada, nggak tahu ya, mungkin blues ini karena orang-orangnya mungkin nggak begitu suka industri sih ya. Orang-orang Dia memang ada senimannya. beberapa teman-teman yang membuat album, membuat karya. Cuma memang kalau ditanya kayak tadi pertanyaan-pertanyaan apa korelasinya dengan musik industri, gimana cara promonya segala macam, itu mereka akan menghindar sih sebenarnya. Karena menurut mereka musik blues itu tidak untuk seperti dikomersilkan seperti band band pop. Kayak gitu. Jadi dia pendengar atau penggemar itu datang secara alami, secara natural. Musik blues itu kadang-kadang ada orang yang kayak tadi lo bilang, sometimes kita ada yang kayak pelarian dulu, gue mau denger musik ini dulu. Kayak orang mau dengerin reggae, gue mau santai dulu dengerin reggae. Ada kayak gitunya gitu loh. Tapi kalau musik pop kan enggak, dia selalu ada aja gitu loh. Bisa dinikmati setiap saat. Jadi maksudnya lebih kayak timing dengerinnya aja gitu ya Mas ya. Timing, bener timing. Tapi gini, di nama Gugun sendiri kan juga udah nggak cuman di Indonesia doang, di luar. Ya ada lah sedikit. Wah, nggak mungkin. Nggak sedikit lah. Nggak setuju. Nggak setuju. Nah, itu kan bisa dikatakan gitu ya, dari sisi gue ngelihatnya lu tuh diterima gitu di luar negeri, justru dari sisi karya-karya lo bermusik. Makanya kan juga musiknya kan banyak pakai bahasa Inggris juga kan. Itu mungkin salah satu alasan supaya bisa dinikmati sama market yang lebih luas gitu ya Mas ya. Ya salah satunya itu memang awalnya membuat musik kayak gini tuh memang ya nggak jauh ya, memang gue pengen bukan orang Indonesia doang yang dengerin gitu loh. Internasional tuh ya. Maksudnya tuh apalagi dulu ada sedikit orang masih meragukan gitu loh. Lu main musik kayak gini di Indonesia nggak laku. Iya. Oh masa sih? Buktinya lu suka. Iya kan? Lu dengerin musik barat nggak? Lu dengerin Guns N' Roses nggak? Buktinya lu suka. Lu dengerin Van Halen nggak? Lu dengerin Jimi Hendrix nggak? Iya.
itu lu suka. Kenapa ketika ada orang Indonesia, orang istilahnya orang lokal gitu, maksudnya orang Indonesia memainkan musik kayak gitu, kenapa kita menghindar? Itu yang sebenarnya gue pengen membuat orang Indonesia tuh jangan terlalu western minded banget lah. Karena orang Indonesia sendiri mampu loh bermain musik kayak gitu gitu. Iya. Nah dengan diterimanya Mas Gugun sendiri, maksudnya secara materi musik apa segala macam dan lebih diapresiasi gitu, pernah gak sih terbesit kayak gue di luar aja lah, udah tinggal kayak lebih diterima nih kalau misalnya mau menjadi tadinya sih pengen gitu. begitu. Berarti sempat terbesit. Sempat ada tawaran. Cuma memang agak sedikit beratnya tuh berkeluarga, anaknya masih kecil-kecil. Itu yang membuat agak-agak sedikit berat langkah gue tuh. Jadi mungkin kalau dulu sebelum berkeluarga mungkin gue udah jalan sih ya. Cuma opportunity itu muncul ketika gue udah berkeluarga. Itu kalau boleh tahu dulu ditawarin di mana tuh Mas? Di Inggris waktu itu. Inggris. Wajib langsung ke Inggris. Jadi dia gue punya agent dan publishing. Jadi mereka selalu berdua itu. Dia menawarkan itu gitu loh. Minimal 2 tahun harus stay dulu di sini. Nah, cuma ya ada beberapa pertanyaan gua yang mereka nggak bisa jawab gitu. Agak-agak sedikit berat nih, agak sedikit gambling nih. Halo. Ntar Mas ini sambil minum kopi kita Mas. Nah. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Ya, wah ini Singkong Blues. Singkong Blues, keren loh. Itu bisa jadi judul lagu loh dong. Singkong Blues. Ya kan, biar agak cair bro, diam-diam gini, gak dredeg bro. Dari tadi gue liat, Nando diem aja nih ngomong lo dan nanya. Ini di atas kayak, wah. Kayak ada sponsor sebab gitu. Silakan Mas, lanjut Mas. Apalagi nih? Tadi di Inggris itu loh maksudnya. Iya, jadi sempat ditawarin. Pertanyaan gitu yang tadi nggak bisa dijawab sama si agent itu tadi sampai. Iya, ada beberapa pertanyaan seperti bisa nggak dalam 1 minggu itu lu ngejamin gue bisa main klub ya, main di klub. Soalnya kan apa namanya? Pasti costnya kan tinggi di sana. Betul. Inggrisnya di mana by the way waktu itu penawaran? Manchester. Seputaran. Glory Manchester. Glory. Enggak gitu. Maksudnya itu biar costnya gue bisa nanggung gitu. Jadi bayar rumah, makan segala macem. Jadi paling nggak minimal 3 dalam seminggu itu 3 gigs lah. 3 kali titik. Nah, ya kan? 1 minggu 3. Ya minimal, itu minimal. Minimal. Dengan apa skema seperti itu masih cukup tuh. Masih bisa. Ya? Karena kan waktu itu gue kan sama si Jono kan, Jono kan ya orang sana lah, pasti tahu cara gimana hidup di sana gitu ya. Survive-nya gimana kan, maksudnya dia punya siasat lah gitu lah. Cuma kalau dia si agent ini nggak bisa ngasih jaminan kan agak ngeri nih gue nih. Sementara takutnya ntar cuman keleleran doang. Iya, takutnya gue malah kelaparan di sana dan kedinginan gitu kan. Ya gimana ya? Waktu itu sempat jadi ini juga gitu, jadi perdebatan juga gitu kan, mau gimana nih di sini kita udah bukan mentok ya, maksudnya kita udah pernah berada di sini nih, di Indonesia nih dah industrinya itu cuma sampai di sini gitu loh. Ya kalau kita lihat di industrinya juga balik lagi ke lagu ballad lagi, gitu loh, ya kan. Dance music pun sebenarnya di sini nggak cukup berkembang walaupun udah ada Korean style gitu. Tapi di Indonesia sendiri sih enggak, tetap ya kalau dibilang efek rumah kaca ya apa namanya, kuping Melayu. Betul. Gak bisa dirubah udah. Gak bisa dirubah. Lu mau sehebat apapun gempuran dari luar sana gitu loh, kita nggak bisa.
Kita kuping kita Scorpion, men. Tapi ada satu, gue boleh nanya lagi ya. Apa? Boleh lu nggak apa-apa. Soalnya dari tadi diam mulu gitu. Ini ada satu pertanyaan gue dari zaman dulu Mas. Oke. Mas Gugun itu kan selalu punya grup, ya kan, selalu ada teman-teman yang mengiringi gitu. Tapi selalu nama grupnya diawali dengan nama Mas Gugun sendiri. Nah, itu gue penasaran tuh kayak kenapa gitu. Oke. Maksudnya Itu pertanyaan banyak sih sebenarnya, sering juga muncul dari dulu ya, dari zaman-zaman. Jadi begini nih ceritanya. jadi begini. jadi gini Biar orang ngerti juga gitu loh. Orang selalu nganggap oh lu egois. Egois, Ya narsistik. enggak juga. Gue leader di sini, bukan masalah egois. Oke. Jadi ketika gue pernah main di berbagai macam venue, cafe, bar segala macam tuh. Ada Om Ferdi. Halo. Jadi itu nama bandnya udah ada di depan. Misalnya ada kayak standing banner gitu. Oke. Tapi orang selalu nanya, siapa yang main? Bandnya Gugun. Selalu orang venue-nya pasti ngasih taunya. Yang main sekarang malam ini bandnya Gugun. Selalu gitu. Padahal ada namanya. Namanya sebenarnya. udah ada. Namanya siapa tuh Mas kalau boleh tahu dulu? Ya dulu kan gue pernah nama bandnya Bluesbug. Nah itu gue Blues pertama Band. kali denger tuh pertama kali tahu Mas Gugun tuh dari Gugun and the Blues Band. Nah, Oke. Bluesbug. Awal itu Bluesbug. Jadi sebelum-sebelumnya juga gue pernah bikin macam-macam lah nama bandnya, gue nggak inget deh. Tapi selalu orang bertanya siapa yang akan main ya? Karena gue mungkin di situ yang main gitar, gue leader juga yang nyanyi. juga, Orang ya. selalu orang kafe selalu band, Gugun yang main, bandnya Gugun. Jadi selalu begitu. Apapun namanya gue tulis. Selain nama gue Bandnya nggak ada Gugun. yang notice sama sekali. Lu jangan-jangan di rundown. Habis ini siapa ya? Bandnya Gugun gitu. Di rundown. Bisa Tapi keren loh nama. Maksudnya Blues Bug gitu kan. Itu keren banget sih menurut gue. Tapi kalau namanya aku sih. mengenal Mas Gugun tuh dari Gugun Blue Shelter udah. Gugun Blue Mas. Shelter. Itu 2010 deh ya. 2010 tuh tahunnya tuh. Keren sih. Blues SMP Bug itu tuh. itu sebenarnya apa ya, bisa cuman karena aura Mas Gugun ini terlalu terang benderang ya kan. Terlalu kuat ini Terlalu auranya. kuat, kalau udah megang gitar udah yang lain Oh, gelap dia doang satria tuh. bergitar ini. Oke. Udah. Gantian lah tanya Gantian lah. ya. Gua mulu. Oke Mas, ini aku mau tanya Mas Gugun sebagai seorang musisi nih Mas. Pasti kan ketika bikin kan 11 album ya. Itu kan pasti kan udah bikin banyak lagu lah tuh, bikin banyak rilisan. Pernah gak sih Mas ngalamin ngerasa tuh kayak stuck gitu bikin lagu? Dan ketika stuck apa tuh Mas yang Mas Gugun lakuin tuh Mas? Stuck pernah ya. Kalau stuck ya beristirahat. Istirahat tuh ya. Udah nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ngulik-ngulik lagu atau nggak ngapa-ngapain Nggak. tuh. Nah biasanya ngapain tuh Mas gitu tuh? Eh, Kayak nge-refresh kembali tuh akhirnya. Merefresh kembali adalah kita main di klub-klub kecil sih sebenarnya. Main di kafe-kafe Perform. kecil. Main bawain lagu-lagu yang kita suka zaman dulu, misalnya lagu The Beatles, lagu Jimi Oke. Hendrix, lagu-lagu cover aja. Biasanya main di mana sih Mas? Kalau di daerah Jakarta, siapa tahu ada pendengar yang mau nonton Nah, gitu kan. itu Nggak ada yang tetap sih ya. Oh, oke. Nggak ada yang tetap mainnya di mana gitu. Kalau dulu tuh ya seputaran Kemang gitu Oke. ya. Terus di Menteng. Sekarang masih tapi. Sekarang sesekali sih ada. Sekarang sering ada di panggung gede aja. Iya, Nggak ada malah lagi. bikinnya special event sih. Oke. Walaupun main di cafe terus tapi special event. Kalau dulu kan nggak, kita apa ya, kayak wah ini tempat asik nih. Kita bikin deal sama yang punya. Ayo deh kalian main. Jadi cuma buat apa ya? Satu cuma buat gimana caranya nge-refresh lagi kita sebagai musisi yang memang suka. Gue suka main musik sih, ya udah. Gitu loh, bukan orang yang, kan ada orang yang suka main musik cuma kalau sekarang di rumah di depan laptopnya gitu. Oke. Ada orang yang kayak gitu kan. betul, Sekarang lebih banyak kayak gitu sih sekarang, hampir rata-rata. Nah kalau gue dan teman-teman tuh, gue mau yang nonton 2 atau 3 orang nggak peduli, tapi gue mainnya di sini gitu. Oke. Main di atas panggung gitu loh. Jadi ya itulah apa yang itu sebagai apa ya, umpan buat kita gitu loh. Untuk bisa
berkarya lagi. Pokoknya refresh lah. Tapi serius deh, maksudnya tadi Mas Gugun bilang yang nonton 2 atau 3 orang kita main gitu. Maksudnya itu benar-benar cuek aja gitu, tetap main aja atau? Cuek aja. Yang dirasain apa Mas ketika lo live gitu ya, terus kan tadi bilangnya nyari pelariannya main performing di depan orang gitu. Itu yang dirasain sih apa sih Mas? Terutama ketika misalnya yang nonton cuma beberapa orang doang, artinya cuma buat ngiringin doang. Gitu. Biasanya sih yang walaupun sedikit yang nonton tapi yang bener-bener yang memang dia tahu kita sih. Oke. Bukan orang yang random guys gitu, enggak sih. Jadi mereka yang ada Gugun main di sini nih. Yaudah kita datang yuk, paling mereka datang berlima. Tapi tahu berarti Mas Gugun main di situ apa di tahu karena sosmed apa gimana? Ya kita pasti ada promo. Oke. Pasti ada promo. Cuma kita memang kalau klub-klub kecil kan kita nggak berharap orang banyak datang ya. Musuh tempatnya nggak enak lagi. Tadinya pengen main nyantai jadi nggak nyantai gitu. Terus gini Mas, kan tadi kayak stuck atau jenuh gitu kan lebih memilih buat main live performing gitu kan. Nah, kan gini ada sebuah pandangan bahwa musik blues itu gitu-gitu aja gitu kan. Nah, itu kan cenderung mungkin untuk orang-orang awam gitu bahwa mereka melihatnya jenis musik yang dalam tanda kutip membosankan gitu kan. Nah, trik seorang Gugun sendiri untuk bisa ibaratnya supaya lu dengerin deh musik gue nih gitu. Itu gimana sih? Karena kan pandangannya seperti itu kan, musik yang membosankan katanya. Ya sebenarnya jawabannya simpel sih. Lu mau blues yang gak membosankan dengerin Gugun Blues Shelter. Begitu teman-teman. Diedit, dipotong ya kan. Ya udah dengerin kan di mobil kan. Iya. Tapi iya sih kalau misal kita ngomongin album yang terbaru tuh emang kayak aku tuh pertama kali dengerin langsung kayak vibes-nya tuh kayak jalanan yang di kanan kiri tuh kayak tumbuhan-tumbuhan kayak tumbuhannya apa nih? Ya bentar sabar. Tumbuhan ada banyak. Ya kayak bisa di hidroponik film-film barat. Film-film barat tuh kan ada tuh yang jalan kayak lurus. Kaktus Moon. Kaktus ya. Padang pasir nah, gitu ya. Bukan padang pasir kan iya, susah. Padang pasir ini Nevada. Nevada. Itu cocok banget tuh emang tuh kayak wah anjir enak banget nih mobilan. Enggak gitu kan. sebenarnya tuh memang sih kebanyakan tuh blues itu memang membosankan sih. Tapi ya kita harus pintar-pintar sih memilih artisnya siapa gitu. Oke. Ya kan? Kalau kita kayak gua gitu nggak semuanya gue dengerin dan memang si Anu nih musiknya gitu-gitu doang. Gua akan cari lagi gitu. Wah ini baru nih lebih variasi, lebih ya kita tahu blues itu pakemnya pasti 145 12 bar gitu kan. Mungkin si ini nih dia tuh lebih ke musik yang tidak memakai pakem itu. Cuma masih pakai rootsnya blues gitu loh. Nah, itu yang gua tiru sebenarnya di Gugun Blues Shelter ini gitu loh. Jadi tapi ada juga yang pakemnya sangat tradisional. Tapi dia bermain dengan beat. Oke. Beat yang berbeda gitu kan. Beat drum itu kan banyak macamnya kalau apalagi kalau kita bicara blues kulit hitam ya Afrika kan. Dicari rootsnya, percussionnya wah banyak ya. Mampus itu. Makanya musik-musik kayak soul, rock soul, blues itu lebih variatif kan. Belum lagi brass sectionnya. Nah. Berarti bisa gini ya kalau misalnya kayak gue simpulkan musik blues yang ditawarkan oleh Gugun and the Blues Shelter itu adalah blues modern gitu. Sebenarnya di era Muddy Waters juga udah dibilang modern ya. Dalam artian musik blues itu kan tadinya akustik kayu gitu loh. Ketika sama Muddy Waters pakai gitar elektrik, pakai slide pula gitu kan. Dia yang menemukan gitu loh. Maksudnya walaupun sebenarnya slide itu di Hawaii udah ditemukan lama gitu loh. Tapi yang memainkan di atas elektrik gitar Telecaster tuh Muddy Waters gitu. Oh ini udah modern, orang bilang modern. Sebenarnya bukan modern sih ya, jadi lebih kalau modern progresi sebenarnya sama aja.
mungkin soundnya gitu. Sound oke. Ya, Itu iya kan? yang membedakan Iya. Gugun sama yang lain. Sebenarnya kalau blues, ini bluesnya modern. Sebenarnya sih enggak gitu loh. Orang bilang dulu siapa ya? Oke, Joe Bonamassa atau yang di era 80-an awal 90-an ada Gary Moore. Oh, Gary Moore modern blues. Sebenarnya sih enggak juga di era. Justru Gary Moore tuh banyak ngambil gaya kayak B.B. King, Albert King yang progresinya hampir sama, cuma cara memainkan dengan lagi terpana ini, lagi ngomongnya terpana nih. Sound gitar yang lebih tebal. Oke. Volume ampli yang lebih kencang, mungkin kayak gitu yang dibilang modern mungkin ya. Oh, lebih ke soundnya berarti. Berarti lebih banyak explore sound juga ya Mas Gugun ya. Nah itu dia, musik blues ini kadang-kadang kita nggak cuma bicara kepiawaian main gitar atau bermain-main pentatonik di atas blues pentatonik itu gitu loh. Soundnya juga, ada pemain blues yang soundnya nggak enak, jadinya memang nggak enak. Walaupun skillnya. Walaupun ya. skillnya udah kayak Stevie Ray Vaughan cuma soundnya kentut Gini. nih. Gimana? Pasti jadinya nggak enak, benar nggak? Iya. Itu salah satu sentuhan selera itu ya ada di soundnya itu dan itu cukup signifikan gitu. Ada juga yang mainnya bagus, lagu-lagunya bagus, begitu nyanyi, wah kok cempreng ya, nggak asik. Nah, ada ini. tuh banyak tuh kayak gitu. Apa Di blues banyak tuh kayak gitu. Ngomongin nyanyi ya, Mas Gugun ini kan nama bandnya dari nama dia. Oke. Yang main gitar dia, yang ngelit dia, yang nyanyi dia. Betul. Lu nggak kepengen Mas ada orang lain yang nyanyi, lu main gitar aja gitu? Kan ada, kolaborasi itu pasti ada. Tapi kalau untuk menjadi dia doang yang nyanyi sih enggak. Nggak mau ya? Karena cita-cita gue dulu sebelum mendalamin main gitar ya jadi penyanyi. Oke, Oh gitu. Iya dong. Oh, berarti nyanyi dulu terus belajar gitar atau gimana Mas? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bareng deh. Oke, Ya, bareng. berarti. istilahnya gini, dulu bokap gue bilang ya kalau mau nyanyi enaknya belajar gitar, Gitar, biar oke. bisa ada iringan musiknya gitu. Oke. Ya otomatis gue belajar gitar dong. Oke. Ya kan, belajar gitar, keterusan belajar gitar. Oh gitu. Keterusan sampai Terus jago sampai dong. jago itu mah bukan terus ada tuh Mas. Maksudnya tuh ketika orang mendengar musik rock, pasti itu musik gitar kan. Oke, Iya kan? betul. Oke, nah ini misal dari bokap sendiri nih Mas, dari ayah nih. Apakah blues itu dikenalkan juga sama ayah atau gimana tuh dulu tuh? Secara formal sih nggak ada sih. Gak ada ya. Bokap gue dulu tuh suka musik, namanya juga orang zaman dulu pasti sukanya musik-musik yang enak di kuping dia aja gitu loh. Musik. Contohnya? Ya The Beatles, Oke. pas gue lagi inget gue belajar The Beatles dia suka gitu loh. Oke. Tapi di era awal-awal 90-an gue dengerin musik yang metal, hard rock gitu. Hard rock masih oke lah ya. Musik thrash, metal, death metal gitu dia nggak suka. Oh. Ini musik apa nih gitu. Ini kan Apaan nih gitu ya? maksudnya kan nggak enak. Oke. Oke. Gua nggak ini. Ya dia beda ini kan, beda Beda selera. generasi. Beda generasi sih. Iya, beda generasi betul, gitu loh. Kita nggak bisa. Iya ya. Terus gue ingat banget. Habis beberapa hari setelah itu tiba-tiba dia beli kaset. Oke. Macam-macam tuh kasetnya, ada Bon Jovi. Gue kan udah tahu Bon Jovi. Terus ada Rod Stewart juga udah tahu. Terus ya beberapa musik-musik yang di eranya dia lah ya gitu kan. Nih dengerinnya kayak gini. Ya gue kan udah tahu gini-gini musiknya tuh. ya berarti gue ngambil kesimpulan ya dia maunya gue mainin musik yang enak-enak aja gitu. Yang maksudnya di semua orang bisa dengerin. Oke. Walaupun sebenarnya gue pada saat itu gue cuma ikut tren aja. Kalau nggak ikut tren metal zaman dulu, lu cemen, Ya karena kayak sebuah syarat aja gitu ya. Iya, sebenarnya. bener. Tapi setelah Mas Gugun menjadi sebuah produk nih, ya memainkan blues dan udah menempel image blues itu sendiri, bokap menilainya gimana Mas ngelihat lo? Ya dia suka. Suka ya? Ketika gue memutuskan, ya gue kan rekaman gue suka kirim. Dia suka, maksudnya ya
karena musiknya musik barat ya, bokap gue suka musik barat. Oh, gitu yang kan. penting barat. Yang penting Jadi- barat. Jadi apa namanya? Cuma memang ada sih saran-sarannya bikin lah lagu-lagu ballad gitu, kayak lagu apa gitu. Dia suka bilang kayak gitu. Ya juga sih. Ya lagu di setiap album gue pasti ada lagu ballad 1 apa 2 gitu. Karena gue juga suka. Oke. nggak harus main kencang terus tuh nggak. Jadi memang gue musik itu dinamis sih menurut gue. Gue dulu dengerin Elvis Presley kan rockabilly, Memphis, rock and roll gitu kan. Tapi tiba-tiba ada masuk lagu balladnya gitu kan. Are you lonesome tonight, yang oh berarti industri itu harus begini gitu. Oke. Tapi untung cuman lagu balladnya cuman dikit ya. Karena gue lebih menikmati yang Iya. itu, yang kenceng itu. Wah itu keren sih. Nah tapi menarik nih Do, sorry ya. Iya nggak apa-apa, Sorry ya. serius, santai aja. Gue gak cover lo nih karena lo kayak ngeblank gitu. Santai, di depan santai, gue. aman aja. Tadi kan sempat disebutin kan kayak gue kalau misalnya buat kolaborasi sama orang gue oke, tapi buat nyanyi gue lah karena cita-cita gue. Tadi sempat ada keluar statement seperti itu. Nah Mas Gugun sendiri kan sempat berkolaborasi dengan Once ya. Iya. Lagu Mystified. Itu keren banget. Thank you. Keren banget Mas, itu sumpah keren banget. Dan apa gue sampai cari tahu juga gitu kan. Dan itu masuk ke dalam, jadi gue punya juga playlist beberapa. Dan lagu Mystified itu selalu gue masukin gitu. Dan kalau gue baru nyalain kendaraan terus pertama kali yang gue setel tuh harus lagu itu untuk memulai. Bener Do, ini demi Allah Do. Wah, baru Demi kali Allah ini ya. lu ngomong sampai pakai demi Allah. Momen lagi kan. Iya. Momen lagi kan. Kali ini aku dibilang penjilat. Enggak keren, serius. Makanya gue tahu, Oke. gue tahu lagu itu gitu. Nah, pada saat itu kan Once sempat diwawancara ditanyain soal lagu Mystified itu gitu. Katanya sebenarnya lagu itu dia bilang ditawarin ke Dani katanya kan, dan model lagunya dia mau kayak Audio Slave. Oke. Pada karena kan karakternya vokalnya Once tuh mendekati Chris Cornell gitu kan. Nah, terus tiba-tiba jadi datangnya ke Mas Gugun seorang gitaris blues, dan akhirnya itu di aransemen sama Mas Gugun lagi lagunya. Sebenarnya bukan, setahu gua infonya dari Once, Pai sih sebenarnya yang garap. Oh, Ke Pai. Bukan ke Dewa pada saat itu. Jadi lagu itu pernah udah direkam malah sama Pai. Jadi gue dengerin, sempat didengerin sekilas aja sih. Ini kayak gini nih. Ya beda, memang beda selera sih. Oke. Beda selera. Gue bilang, oh ya udah mati-matiin aja dulu. lu maunya seperti apa sih? Gue maunya ada gaya-gaya kayak GBS. Terus kayak pokoknya gaya musik lu, tapi gaya modern, kayak Soundgarden Oke. atau Audioslave. Oh, Tom Morello style gitu ya kan. Terus ya udah gini aja. Jadi Once ini kan bisa main gitar kan. Ini lu coba main sedapat-dapatnya lu aja. Lu main gimana pas saat lu bikin lagu ini dulu. Oh ya udah dia main polos aja pakai gitar akustik. Ya, gue rekam pakai HP. Jadi itu gue bawa pulang kan rekaman itu. Gue kerja di rumah gitu kan, gue nyari. Pokoknya gue maunya yang riff gitu deh, pokoknya yang bukan tipikal rock 80s yang jing jet yang model gitu tuh. Bukan power chord style lah. Pokoknya dia riff gitu. Oh iya gue ngerti lah. Oke. Jadi akhirnya bikin. Jadi coba kirim ke dia. Nah ini nih. Ya udah deh, langsung studio kan. Langsung ACC itu. Langsung. Ya waktu itu memang yang ngisi drum atau bass belum teman-teman dari GBS, Oke. belum Bowie, belum, masih Jono waktu itu main bassnya. Guanya belum puas gitu loh. Oke. Kok gini ya? Ini GBS-nya nggak ada nih gitu loh. Maksud gue tuh Masih kayak ganjel gitu masih. masih belum lengket Oke, gitu loh, oke, dalam oke. artian tuh masih kurang gurih nih kayaknya nih. Ya udahlah, pakai teman-teman lu aja. Dibolehin. Wah, akhirnya dibolehin Akhirnya tuh. gitu kan. Udah pakai teman-teman. Ya udah ya. Gue telepon lah anak-anak itu kan, lu datang lah ke studio. Itu masih zaman Jono ya? Iya. Itu
kalau nggak salah tuh 2010 apa 2011. Pokoknya rentan waktu itu deh. Tapi ntar lu udah denger belum lagunya? Belum. Aku Belum, malah dengerinnya dulu yang Fight for Freedom tuh awal-awal tuh. Itu lu dengerin intronya keren banget. Iya, ntar aku dengerin. Itu makanya ada alasan kenapa kalau gue naik kendaraan terus itu lagu pertama yang harus gue denger. Itu lu ketika denger intronya lu kayak Apaan tuh? gitu kayak dipukul. Kayak keluar gitu. Kayak anjir. Coming out gitu ya. Keren banget lagu itu. Coming Oke. Terus emang kayak nempel banget juga sama vokalnya Once ya. Iya, jadi kenapa gue membuat riff seperti itu karena gue dengerin pas saat dia nyanyi juga anjing ini. Ini bener, terus liriknya juga nggak kayak lirik-lirik orang Indonesia kebanyakan bikin bahasa Inggris gitu keren. kan. Judulnya aja keren. Asik nih, terus memang ada beberapa dibenerin sama Jono waktu itu kan. Ya malum lah dia orang native speaker. John benerin gitu. Ya, udah bener sih nih, cuma ada beberapa yang agak kurang. Bukan salah sih, maksudnya kurang tepat aja gitu, ya kan. Ya kayak gue juga di GBS juga gue bikin gitu ya, dikoreksi. Ini nggak salah, cuma lebih enak pakai ini gitu. Pakai kata-kata ini gitu. Sebenarnya kayak gitu. Ya akhirnya jadilah lagu itu ya. Jadilah lagu itu kan, dan ya cukup. Gue juga waktu take vokal tuh gue nggak ada gitu. Begitu gue denger hasilnya anjing. Keren. Tapi ini lagu ini beberapa kali dibawain sama Once, nggak sama Mas Gugun bro. Oh gitu. Iya Mas ya. Dan ya beda banget. Beda banget. Nah itulah kekuatannya blues tuh begitu. Jadi kayak tadi bilang, gue nggak perlu sebut namanya siapa gitu. Jago gitu, gitaris salah satu gitaris papan atas di Indonesia. Tapi nggak bisa gitu kayak. Feelnya beda tuh ya Mas. Feelnya pasti beda. Beda banget gitu. Beda style sih. Tapi gue liat kayak Mas Gugun semakin tua semakin kelihatan kayak Kirk Hammett nih. Iya nggak sih, gue dari samping kayak dari mana gue liatnya kayak Kirk Hammett loh dia. Ya kumis-kumisnya, iya nggak sih? Kirk Hammett. Gak tahu. Mas dia gitaris Mas. Dia nggak tahu Metallica. Waduh. Harus pensiun dini nih. Lu jangan ngomongin pick lagi deh Mas Gugun. Ya makanya namanya juga orang tanya gitu kan. Tapi ngomongin soal Once nih Mas, menurut Mas Gugun sendiri seorang Once di mata Mas Gugun ini gimana Mas? Once ya yang jelas sih untuk seorang penyanyi ya dia penyanyi yang sangat punya karakter gitu ya. Dia doang yang punya kayak gitu loh. Terus sebenarnya karyanya banyak. Lagu-lagunya juga jujur aja sih gue bilang, dia punya 3 album solo tuh semuanya bagus-bagus lagunya. Cuma memang gue nggak tahu memang peaknya dia pada saat itu mungkin ya dia vokalisnya Dewa. Jadi untuk membawakan lagu-lagu yang kecuali lagu-lagu populernya dia misalnya di dalam satu album tuh 1 apa 2 lagu gitu. Padahal kalau didengerin secara keseluruhan, damn lagunya gila-gila asli. Dan itu musikalitasnya cukup tinggi. Cuma memang show-nya memang harus dibikin kayak mungkin lebih kalau kita tahu lebih banyak main di kayak show-show korporat gitu ya, private event gitu. Itu sebenarnya agak-agak pendengarnya terbatas jadinya kan, cuma di situ doang gitu loh. Ya dia harusnya bikin konser sih. Konser solo gitu kayaknya. Iya. Tapi secara pribadi sendiri dengan Mas Once pernah bekerja sama gitu, rasanya gimana secara personal ya? Sangat orangnya ini banget. Musikal ya. Orangnya musikal banget gitu loh, kalau apalagi untuk proses bikin lagu. Memang, musikal tuh gimana, bisa dijelasin gak ke penonton? Ya misalnya gue kasih 3 chord progresi, dia bisa nyanyiin di atas itu gitu loh. Nah dia bisa nyanyiin, terus dia main piano gitu. Gue punya riff piano seperti ini, terus dia cuma humming doang gitu loh. Ya gue suka vokalis kayak gitu. Vokalis nggak cuma
nerima lagu jadi gitu loh. Oke. Tapi melengkapi Ada interaksi lagu gitu ya. Dia lu bikin dong, lu kan penyanyi, lu yang paling tahu, lu yang paling bisa merasakan apa yang nada apa, terus lirik apa tuh kan cuma lu sebenarnya. Kalau orang lain yang bikin tuh lu pasti butuh adaptasi ada waktu gitu. Kalau kita kayak gua gitu. Gua tuh banyak orang nawarin, lu bawain lagu gua dong. Lu mau dengerin lagu gua nggak? Stok lagu gua nggak? Nih. Salah langkah sih itu kalau misalnya. Lu mau dengerin stok lagu gua banyak banget, lu dengerin deh. Gitu loh. Wah, jadi mundur. Nggak, maksud gue tuh udah kalau mau kita berkolaborasi gitu. Jangan gua doang yang nyanyi. Iya. Ya, kita aransemen sama-sama. Gua agak sedikit nih ada nih lagu gua dikasih pakai gitar akustik doang terus nyanyiin. Duh males. Mending kolaborasi. Mending kolaborasi. Kolaborasi semangat gua. Oke. Dia menyumbangkan suaranya dia juga, gua juga. Jadi kayak ada interaksi. Itu lebih asik sih. Nah ngomongin kolaborasi Mas. Sekarang lagi kepikiran ada gak sih kepingin kolaborasi sama siapa gitu yang mungkin lintas genre mungkin? Nah yang lintas genre ini agak bingung gue. Memang sih banyak banget orang nyaranin lu harus kolaborasi. Mungkin karena musik gue blues kali ya. Jadi gue gak pernah lihat musisi blues kolaborasi dengan musiknya kayak K-pop gitu misalnya. Mungkin harus dimulai kali. Mungkin tuh Mas. Menjadi pencetus gitu. Iya, bisa jadi terutama tuh, Mas. di Indonesia. Jadinya tuh apa ya? Gue pernah tuh ada sisi mindernya jadinya gitu loh. Orang selalu beranggap blues itu sangat skillful dan orangnya sangat idealis. Oke. Itu sebenarnya harus dihilangin sih. Tapi nggak bener ya? Nggak bener. Ya ada benernya juga. benernya. Maksudnya bukan musisi, semua musisi punya kayak gitu. Cuma kalau musisi blues tuh selalu udah langsung dicap ke situ gitu. Iya. Wah idealis nih apa? Oh close minded gitu loh. Orangnya tuh nggak introvert, nggak mau nerima yang. Nah itu tuh harus dibuang sih yang gitu-gitu. Maksudnya kalau kita bicara kolaborasi ya otomatis dua-duanya harus fair gitu loh, harus balance. Kadang-kadang tuh gua nggak mau tuh misalnya kolaboratornya ngikutin gua atau gua ngikutin dia. Itu gua nggak suka. Jadi Gua pernah ada sinergi ya. Nah. Gua pernah kayak gitu yang kok gua jadi kayak band pengiring ya. Oke. Maksud gue nggak kayak gini gitu loh. Tapi kan sebenarnya udah punya portfolio tuh waktu sama Once bawain Mystified. Iya kalau itu salah satu. Iya kalau itu wujud nyata itu bentuk bener-bener kolaborasinya kolaborasi. yang Jadi sama Once itu ada berapa lagu ya? 1, 2, ada 4 lagu. Udah 4. Yang 3 yang lain udah rilis. Jadi lagu Mystified, Di Bawah Mentari itu ada di album baru. Album kedua kalau nggak salah. Terus aku ingin Gemuruh. Oke. Gemuruh. Terus ada lagu cover satu lagu God Bless, lagu judulnya Musisi. Nah lagu God Bless itu juga gua aransemen tidak seperti God Bless. Jadi dibilang gue pengennya musiknya kayak musik Gugun Blue Shelter. Ya udah deh. Ini mudah-mudahan orang nggak marah ya. Maksud gue penggemar God Bless jangan baper gitu. Okay. Ini kan kalau mau dengerin yang mirip asli ya dengerin yang aslinya aja gitu loh. Gua remake ya bener-bener yang musiknya kayak gua gitu loh, karakter gua gitu. Ya itu kan sempat muncul ada di YouTube dan segala macam tuh kan, wah ini apa ini? Apalagi biasa lah netizen. Apa namanya? Apalagi penggemar God Bless kan banyak dari Surabaya gitu kan. Pakai bahasa Jawa yang gua nggak ngerti sih. Nanti Untung kalau gua ada nggak kayak ngerti. gitu Mas, langsung kabarin aku aja Mas. Tak translate Mas, Mas. Kabarin aja. Ini ngomongnya gini Mas Gun. Jadi ya udahlah ya, maksudnya sebenarnya simpel sih. Lu nggak suka lu matiin aja gitu. Tapi kalau misal ngomongin hujatan Mas, pernah nggak sih sempet dulu mungkin ada kalimat yang ya mungkin hujatan atau yang langsung daerah ke Mas Gugun gitu?
Pernah gak sih Mas? Yang mungkin mengomentari musiknya Mas Gugun gitu. Mungkin Siapa? ada yang menghujat gitu. Siapa gitu? Mungkin netizen atau siapa gitu. Atau mengkritik Ya maybe. pasti ada sih Pasti ya. ada ya? Ada beberapa. Tapi lebih banyak yang memuji sih. Oke. Cuma kadang-kadang gue memang kalau misalnya memunculkan sesuatu di sosmed itu gue pengen ada nggak orang protes gitu. Oke. Maksudnya banyak nggak orang itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oh, unik ya, unik ya kan? Kalau yang Unik sih. dipuji ya pasti kita juga tahu Ha. yang kita munculin, maksudnya yang kita tampilkan pasti bukan yang abal-abal kan. Tapi ada nggak sih udah bagus gini masih ada yang benci, yang ujaran-ujaran yang nggak asik gitu kan. Itu gue tungguin sih. Belum ada. Belum ada loh Mas ya? Ya nggak sarkas lah. Oke. Bingung juga mereka. Iya. Mau apanya bro, mau dikomentarin bro. Aduh. Gila. Oke, asik banget ya. Aduh, nggak terasa panjang banget kita ngobrolnya jadi. Panjang sebenarnya yang bukan lo doang yang starstruck, Iya. gue juga. Enggak bohong. Gue juga. Enggak bohong. Buktinya gue Tommy Stewart lo enggak. Ya ini startup beneran gua. Lu startup abal-abal sih lu. Enggak beneran. Ya makanya kita jadi agak sedikit panjang untuk episode kali ini. Tapi sebelum itu juga sebelum kita akhiri, terima kasih buat Mas Gugun yang terima udah kasih, mau Mas. Sama-sama. ngobrol bareng lagi di Hitsmaker Yes. yang untuk kedua kalinya Kedua ya. kali. Yang kedua kali. Hitsmaker Reborn. Hitsmaker Reborn. Kalau penonton yang mau lihat dulu obrolan yang pertama bisa dicek di channel yang sama ya, Yes, di that's scroll right. aja ke atas gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya. Nanti Yes. kita bakal bisa ngobrol lagi kalau Mas Gugun rilis album, nanti kita seru-seruan bareng lagi, Yoi. kita kulik-kulik lagi. Yes. Oke, silahkan ditutup Mas Ando. Kapan kalau udah urusan nutup-nutup ini mesti aku. Oke, buat teman-teman yang nonton terima kasih udah nonton. Mas Gugun terima kasih, sukses selalu buat album Terima barunya. kasih udah undang-undang. Sorry Mas tadi saya sedikit hashtag terpana ya. Jadi kayak anjir ini mau ngomong apaan nih gitu kan. Oke deh. See you and bye-bye di next episode selanjutnya. Dadah. Mas terima kasih banyak Mas ya.